bagaimana cara memenangkan setiap capres untuk pemilu 2024. Yeah. Inilah momentum penting bahwa Pak Ganjar itu diberi kesempatan berpidato pada saat peringatan bulan Bung Karno saat itu. Yeah. Peringatan bulan Bung Karno ini adalah momentum untuk mempromosikan, mensosialisasikan Pak Ganjar Pranowo itu untuk dikenal masyarakat luas. Kenapa Golkar ini sangat penting bagi PDI Perjuangan? Halo, selamat siang. Kali ini kita kembali membicarakan mengenai politik. Terutama saat ini, belakangan ini banyak sekali berita yang membahas mengenai kedekatan antara PDIP dengan Demokrat. Nah, dari kedua partai ini belakangan ini menjadi sorotan publik karena adanya pertemuan antara dua tokoh, yaitu Bapak AHY dan Ibu Puan Maharani. Bahkan pertemuan tersebut banyak dinilai menjadi jalan untuk membuka komunikasi di antara kedua partai ini. Nah, namun dari pertemuan tersebut tidak membuat Demokrat begitu saja diundang dalam pelaksanaan bulan Bung Karno. Nah, untuk itu kita akan bahas bersama dengan Mr. Puisi. Halo Mr. Puisi, hari ini kita membahas mengenai bulan Bung Karno nih Mr. Puisi. Nah, berbicara mengenai bulan Bung Karno tersebut, kemarin kita juga sudah sempat membahas adanya pertemuan antara Bapak AHY dan Ibu Puan. Namun pada pertemuan bulan Bung Karno ini, kenapa sih Demokrat tidak diundang padahal mereka sudah terlihat cukup dekat begitu belakangan ini? Bulan Bung Karno artinya peringatan yang sangat suci bagi PDI Perjuangan itu sendiri, mengandung makna yang sangat penting dan manfaatnya juga sangat banyak, khususnya bagi cawapres yang diusung oleh PDI Perjuangan. Okay. Sinetron politik untuk menentukan capres dan cawapres terus bergulir mencari titik-titik temu sehingga nantinya dalam bulan Oktober yang akan datang akan didaftarkanlah capres dan cawapres, sehingga pada saat itulah tidak akan terjadi sinetron politik. Karena apa? Yang sangat ditunggu-tunggu sekarang adalah bagaimana cara memenangkan setiap capres untuk pemilu 2024. Yeah. Nah, kebetulan sekali PDI Perjuangan yang telah mempersiapkan begitu lama membuat suatu pertemuan di GBK yang diikuti dan dikunjungi saat itu ratusan ribu kader PDI Perjuangan, yang mana dinamakan peringatan bulan Bung Karno. Yeah. Ini adalah peringatan sangat suci bagi PDI Perjuangan, di mana momentum inilah digunakan untuk bagaimana caranya membuat soliditas daripada perjuangan dan kader-kader PDI itu sendiri bersatu mengusung atau memenangkan Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden 2024 yang akan datang. Yeah. Tidak mudah bagi Ganjar memang untuk memenangkan hal ini, karena Pak Ganjar itu memang adalah merupakan gubernur Jawa Tengah yang kuat sekali di Jawa Tengah. Okay. Dan kemungkinan juga cukup kuat di Jawa Timur. Tetapi Pak Ganjar ini boleh dikatakan sangat lemah sekali bila kita lihat elektoral Pak Ganjar ini di daerah Jawa Barat. Okay. Nah, ada yang mengatakan bahwa Pak Ganjar itu di Jawa Barat paling mempunyai suara 17% misalnya. Nah, bayangkan saja kalau memang Pak Ganjar tidak memiliki suara yang cukup signifikan seperti Pak Jokowi dulu itu, di Jawa Barat itu 40%. Nah, mampukah Pak Ganjar itu akan meraih suara 40% seperti Pak Jokowi saat 2019 yang lalu? Inilah momentum penting bahwa Pak Ganjar itu diberi kesempatan berpidato pada saat peringatan bulan Bung Karno saat itu. Yeah. Ini momentum penting untuk menyatukan suara-suara PDI
menjadi 100% untuk Ganjar Pranowo. Karena seperti kita tahu bahwa sebelum dicalonkannya ataupun dideklarasikannya Ganjar Pranowo ini, suara PDI ada juga terbelah, ada yang justru ada yang nyinyir dengan Ganjar Pranowo. Ternyata Ibu Mega mendeklarasikan sehingga sepertinya suara PDI akan bulat, seluruh Indonesia akan mendukung Ganjar Pranowo. Oke. Lalu alasannya kalau kita berbicara kembali Mr. Puisi terkait pertemuan Ibu Puan dengan Bapak AHY itu kemarin, nah kenapa sih saat ini itu tidak diundang dalam acara tersebut begitu? Padahal kan kita lihat kemarin juga kita sudah sempat bahas, bahkan sampai dikatakan seperti kakak adik begitu. Ya memang pertemuan itu bermakna penting bagi kedua partai tersebut, di mana ada gunung es, gunung salju yang baru saat ini sudah bisa mencair, di mana pertemuan AHY dengan Mbak Puan dalam hal ini mencairkan hubungan yang begitu lama membeku. Tetapi kenapa nggak diundang? Memang tidak etis rasanya kalau misalnya PDI Perjuangan mengundang Partai Demokrat, di mana Partai Demokrat adalah koalisi perubahan dan persatuan, itu telah mengusung Anies Baswedan untuk capresnya 2024. Tidak mungkinlah pada pertemuan untuk yang dikategorikan untuk memenangkan ataupun untuk mempromosikan Ganjar Pranowo di Pilpres. bulan Bung Karno tersebut, akan mengundang para calon presiden dari partai lain. Misalnya dari koalisi perubahan, tidak mungkin akan diundang. Walaupun Pak AHY sekarang sudah dekat sekali dengan PDI Perjuangan. Pak Anies apalagi. Nah juga Pak Prabowo sendiri itu kan cukup akrab dengan PDI juga, dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi. Tidak mungkin juga diundang. Karena peringatan bulan Bung Karno ini adalah momentum untuk mempromosikan, mensosialisasikan Pak Ganjar Pranowo itu untuk dikenal masyarakat luas. Sehingga ratusan ribu saat itu hadir, itu udah jelas-jelas suara PDI Perjuangan saat itu sudah menyatu untuk mendukung Ganjar Pranowo. Nah, kemudian memang partai-partai lain ada juga yang diundang karena P3 kan udah pasti mereka merupakan koalisi dari PDI Perjuangan gitu loh. Nah, Mr. Puisi tadi kan mengatakan bahwa Demokrat ini bukan partai yang mengusung dari Bapak Ganjar itu sendiri. Nah, tapi kalau dilihat nih Mr. Puisi, ada Golkar dan PAN nih diundang di dalam pertemuan tersebut. Nah, padahal kan kalau kita tahu begitu, PAN dan Golkar ini kan tidak mengusung Bapak Ganjar. Kenapa diundang begitu? Sedangkan Demokrat kenapa tidak begitu? Kalau Golkar dan PAN ini sangat penting untuk diundang PDI Perjuangan. Kenapa? Karena PAN dan Golkar itu kan belum menyatakan bahwa akan mendukung Pak Prabowo ataupun mendukung Pak Anies ataupun mendukung PDI Perjuangan. Nah, ini pendekatan ini secara aklamasi sudah disetujui oleh PDI Perjuangan untuk mengundang kedua partai politik ini. Karena PDI Perjuangan ini kan baru mempunyai P3, yang dimana suara P3 juga belum signifikan sekali. Kenapa Golkar ini sangat penting bagi PDI Perjuangan? Kita lihat bahwa PDI Perjuangan di mana capresnya Ganjar Pranowo tidak begitu kuat di Jawa Barat. Sedangkan kader Partai Golkar itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil adalah tokoh yang sangat mempunyai pengikut yang cukup tinggi di Jawa Barat. Nah, memungkinkan juga tujuannya untuk mendekati Golkar itu tujuannya membuat koalisi
dengan Golkar dengan tujuan mungkin Ya. ingin menarik Ridwan Kamil sebagai cawapres. Oke. Tapi itu tidak mudah. Ya. Kenapa tidak mudah? Karena Ridwan Kamil tidak merupakan penentu daripada suara Golkar untuk menunjuk cawapres. Ya. Inilah menyebabkan sulit sekali. Ya. Nah, maka juga dikatakan bahwa Golkar itu sampai hari ini belum menentukan sikap. Ya. Mungkin sekarang bulan Juni, Ya. Juli, Agustus, September menjelang Oktober mungkin baru akan menentukan sikap Golkar itu akan berlabuh kemana. Oke. Nah, apakah secara tidak langsung kedua partai yang diundang ini mengusung Bapak Ganjar begitu atau mendapatkan cawapres dari kedua partai ini, Mr. Puisi? Belum tentu, mereka hadir di sini kan memang ada keakraban antara PAN, Golkar, dan PDI Perjuangan, tidak ada masalah. Ya. Mereka hadir ini untuk juga mencari informasi lebih dalam lagi. Oke. Apakah dia akan bergabung dengan PDI Perjuangan ataupun dia akan bergabung dengan Bapak Prabowo. Oke. Nah, kenapa misalnya P3 diundang? Ya, Ya. karena udah jelas kan P3 merupakan sudah jelas mendukung Ganjar Pranowo. Ya. Sudah berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Kalau Perindo memang sudah berkoalisi. Ya. Hanura memang sudah mendukung. Nah, kemudian dari Golkar dan PAN ini walaupun belum masuk ke barisan PDI Perjuangan, tetapi ini merupakan hal yang biasa. Ya. Karena apa? PDI Perjuangan itu tidak pede juga kalau hanya didukung oleh P3. Ya. Benar. Maksudnya artinya apa, partai politik yang ada di parlemen. Ya. Baru P3 yang mendukung. Diperlukan partai politik besar yang bisa ikut bergabung dalam PDI Perjuangan. Ya. Bisa saja Golkar bergabung ke PDI Perjuangan, kemudian PAN bergabung dengan Pak Prabowo Ya. dengan membawa Pak Erick Thohir. Kemudian Golkar ke PDI Perjuangan membawa Ridwan Kamil. Wah, kalau ini yang terjadi, rame luar biasa. Oke. Berarti masih bisa Golkar memilih kemana saja ya Mr. Puisi sampai sekarang ya, masih bebas untuk menuju atau mengusung ke capres yang mana masih bisa berarti sampai ke... Masih bebas. Oke. Saya yakin Golkar itu tidak akan membuat koalisi baru dengan PAN. Oke. Karena apa? Elektabilitas daripada Pak Erlangga Hartarto juga rendah. Ya. Juga ini dari PAN, Ketua PAN Pak Jul juga rasanya tidak memungkinkan untuk bisa membuat koalisi dengan Golkar. Ya. Karena mubazir, buang-buang uang aja. Oke. Tentunya kedua partai ini harus bergabung dengan partai politik, entah PDI ataupun Gerindra. Oke. Tapi kalau untuk bergabung ke koalisi perubahan, tidak mungkin akan terjadi. Karena apa? PAN dan Golkar itu sangat dekat sekali dengan Pak Jokowi. Ya. Di mana konon katanya Pak Anies itu adalah antitesa Pak Jokowi. Nah, sehingga untuk kemungkinan bergabung ke partai Nasdem, ini PAN sama Golkar tidak mungkin. Oke. Gitu loh. Nah, Mr. Puisi tadi kan kita sudah membahas juga nih Mr. Puisi bahwa sampai detik ini Golkar dan PAN itu masih bebas memilih kemana saja. Nah, kalau seandainya memang PAN dan juga Golkar ini mengusung Bapak Ganjar, bagaimana peluang kemenangannya Mr. Puisi? Kalau Golkar Ya. mengusung ataupun mendukung Pak Ganjar, artinya masuk ke PDI. PDI Perjuangan. Ya. Apabila Golkar itu membawa Pak Ridwan Kamil sebagai cawapresnya, yakin ini pasangan yang terkuat. Oke. Tetapi kalau Golkar ngotot bahwa cawapresnya adalah ketua Golkar itu sendiri, misalnya Pak Erlangga Hartarto, ini pasti akan dikalahkan oleh capresnya Bapak Prabowo yang mungkin akan bergabung dengan Pak Erick Thohir. Ini adalah perebutan
cawapres itu sendiri. Karena untuk pertarungan pemilu yang pertama ini, cawapres itu merupakan parameter yang sangat menentukan untuk kemenangan Pilpres 2024 yang akan datang. Oke. Wah. Oke, berarti memang pembahasan kita kali ini mengenai kenapa tidak diundang sudah dijelaskan tadi ya Mr. Puisi oleh Mr. Puisi, bahwa halnya karena tidak etis bila diundang ya Mr. Puisi, karena seperti yang kita tahu Demokrat itu berasal dari koalisi perubahan begitu. Oke, terima kasih Mr. Puisi untuk waktunya hari ini, dan teman-teman di rumah seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye bye. Tepuk tangan.